Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, pada video ini saya akan menjelaskan tentang cara mengisi template soal CBT menggunakan Microsoft Word, di mana setelah diisi nantinya dapat diimport pada aplikasi CBT ya. Jadi singkat saja yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah yaitu dua file ya. Yang pertama bank soal ataupun soal yang udah Bapak Ibu siapkan dalam ujian kali ini ya. Jadi Bapak Ibu, saya perlu menjelaskan bahwa untuk ujian asesmen sumatif akhir tahun ini sekolah akan menggunakan aplikasi CBT ya, yaitu Computer Based Test. Jadi siswa akan menggunakan aplikasi komputer untuk melakukan asesmen. Jadi Bapak Ibu, kembali lagi, yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah pertama bank soalnya ya. Ini saya akan tunjukkan sebagai contoh saja. Ini Bapak Ibu siapkan, di mana terdiri dari soal pilihan ganda sebanyak 40, kemudian soal esai sebanyak 5 soal. Kemudian Bapak Ibu dapat mendownload template soal CBT yang akan Bapak Ibu peroleh dari WA Group ya, nantinya akan di-share. Nah, ini di-download terlebih dahulu. Setelah di-download, Bapak Ibu dapat buka. Baik, saya akan jelaskan dulu pada template soal CBT ya dalam bentuk Word. Di sini ada dua template. Yang pertama soal pilihan ganda, kemudian di bawahnya ada template untuk soal uraian atau soal esai ya. Nah, baik, saya akan menjelaskan satu persatu dahulu. Di sini Bapak Ibu dapat melihat informasi tentang format-format yang telah ditetapkan. Jadi soal pilihan ganda ini nantinya opsinya itu ada A, B, sampai E ya. Ya, ada 5 pilihan jawaban. Kemudian kolom jenis harus diisi dengan angka 1. Jadi Bapak Ibu, pada kolom ini ya, kolom ini ke bawah itu isian angka 1 ini jangan diubah ya. Jadi yang tidak perlu diubah adalah angka-angka 1 ini yang terdapat pada kolom jenis itu jangan dihapus ataupun diubah angkanya, karena ini merupakan sudah kode dari soalnya. Jadi barisnya juga sudah saya siapkan. Ini adalah sebanyak 40 soal ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi menambah baris untuk banyaknya soal. Oke, kembali lagi. Kemudian biarkan opsi jawaban kosong ya. Bila tidak ada yang menggunakan, jadi saya rasa itu tidak ada. Artinya kita akan memberikan opsi jawaban itu sampai E, jadi tidak ada yang dikosongkan ya. Kemudian nomor soal yang tidak digunakan bisa dihapus atau dibiarkan kosong ya. Jadi ini juga tidak perlu dilakukan karena saya sudah buatkan nomor 1 sampai 40 untuk pilihan ganda. Jadi tidak perlu mengikuti arahan yang di sini ya. Kemudian soal dan jawaban bisa disisipkan atau disisipi ya. Gambar artinya soal dapat mempunyai gambar ya, dan jawaban juga bisa kita sisipkan atau kita insert gambar. Nah, kunci jawaban hanya berisi satu jawaban ya. Kemudian beri tanda huruf V ya untuk opsi jawaban benar ya. Jadi bisa V kecil, huruf kecil ataupun V huruf besar untuk menandakan jawaban yang benar. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita praktekkan saja ya. Sementara itu saya akan bagikan dua layar dulu.
untuk memudahkan pengerjaan kita ya. Jadi di sebelah kiri ini adalah template soal CBT, sedangkan di sebelah kanan adalah soal-soal yang sudah Bapak Ibu siapkan untuk dipindahkan ke dalam template CBT. Baik Bapak Ibu, seperti biasa cara memindahkannya cukup di copy ya. Pertama kita perlu pada baris soal ya, ini adalah nomor yang pertama. Jadi cukup Bapak Ibu seleksi area yang mau dipindahkan ya. Ini akan kita copy ya, copy atau pakai keyboard Ctrl plus C ya, seperti ini. Ini dihapus, jadi tidak ada nomor karena nomor ada di sini. Oke, seperti ini ya. Kemudian untuk jawaban ini tidak perlu diubah lagi ya, huruf kapital semua. Tinggal Bapak Ibu cukup memindahkan jawabannya yang ini biar serentak, biar lebih mudah. Seleksi dulu semua jawaban, copy ya. Kemudian pilih ya pada kolom-kolom atau seleksi ya. Jadi kita seleksi semua. Saya ulangi, ini kita seleksi, tahan. Ya, sudah tereksi semua kolom, baru Bapak Ibu pastekan seperti ini ya. Seperti itu. Jadi ini cara cepatnya. Jadi kalau mau cara lamanya biar lebih aman, satu persatu ya. Jadi ini di copy dulu monitor, paste di kolomnya A, yang di baris A maksud saya. Kemudian copy lagi jawaban seterusnya dan paste. Nah, tapi itu membutuhkan waktu yang lama, tapi itu lebih presisi ya. Oke, pastinya Bapak Ibu sudah menyiapkan jawaban. Di sini jawabannya B, berarti Bapak Ibu pada baris B di sini ya, Bapak Ibu tandakan dengan huruf V ini ya. Boleh V kecil atau V huruf besar seperti ini ya. Seperti itu. Oke. Baik, saya akan contohkan soal kedua ya. Jadi ini tinggal di copy. Nah, seperti ini. Nah, ini tolong dihapus lagi supaya tidak ada nomor lain ya. Karena nomor akan di-generate otomatis oleh aplikasi. Oke, untuk ini langsung Bapak Ibu copy dan ini juga diseleksi dulu ya. Seleksi. Ini seperti ini. Kemudian di paste. Kemudian pilih jawabannya yang C, kunci jawaban. Jadi ini dia C, bagian ini. Pilih C. Nah, jadi Bapak Ibu mohon konsisten setelah memindahkan soal, kemudian memindahkan jawaban, langsung Bapak Ibu ya menandakan kunci jawaban ya supaya lebih konsisten. Jadi kalau Bapak Ibu memindahkan soal dan jawabannya dulu, kemudian baru kunci jawaban, saya rasa nanti ada yang miss ataupun hilang konsentrasinya. Jadi lebih mudah itu kita siapkan per soal ya. Jadi biar tuntas maksud saya. Jadi kalau dipisah-pisah takutnya nanti tidak sesuai kunci jawaban dengan soal dan itu dapat merugikan siswa. Baik Bapak Ibu, saya akan contohkan jika soalnya itu terdapat gambar ya, seperti ini. Oke, itu Bapak Ibu pertama kopikan dulu teksnya, ya, teks soal. Kemudian pindahkan kemari, ini juga dihapus. Oke, kemudian copy gambarnya, seleksi di gambar. Pindahkan kemari, ini saya masukkan kemari, ya. Jadi kalau Pak Ibu lihat seperti ini dia. Oke. Kemudian di sini juga terdapat teksnya lagi, di sini tinggal saya pindahkan. Ya. Oke. Saya arahkan kemari dan saya pindahkan kemari. Ini saya rapikan dulu biar dia teksnya itu sejajar ke arah kiri ya, biar sama dengan soal. Oke. Kemudian untuk opsi jawaban tinggal di copy seperti tadi.
ya. Ini juga diseleksi A sampai E, kemudian dipaste dan pilih kunci jawabannya yang C ya. Jadi saya pilih yang C, berikan huruf V ya, seperti ini. V. Kemudian Bapak Ibu, bila jawabannya juga terdapat gambar, jadi Bapak Ibu ya cukup mengcopy gambar tersebut di area jawaban ya. Misalkan anggaplah ini sebuah gambar ya. Ini saya contohkan aja. Nah, ini A itu adalah gambar. Jadi, Bapak Ibu cukup pindahkan kemari. Saya akan potong dulu ya, biar Bapak Ibu punya gambaran. Akan saya perkecil. Nah, seperti ini. Jadi, jawaban juga bisa terdiri dari gambar. Ya, jadi Bapak Ibu tinggal masukkan saja ke kolom jawaban ya, seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan soal dan jawaban yang telah Bapak Ibu buatkan ya. Baik, ini akan saya kembalikan ke posisi semula ya. Oke. Jadi Bapak Ibu silakan ulangi langkah-langkah yang saya contohkan tadi ke sebanyak 40 soal ya, seperti itu. Baik, gimana kalau dia bentuknya uraian ya atau esai? Jadi di sini ketentuannya kolom jenisnya ini harus berisi 5 ya. Nah, untuk ini Bapak Ibu tolong dihapus. Jadi soal itu hanya sebanyak 5 ya. Ini dihapus. Jadi seleksi dulu. Ini sampai 10. Saya lupa menghapus tadi. Ini pilih ya, pilih hapus yang baris ya. Nah, jadi baris soalnya itu ada sebanyak 5 baris atau 5 soal seperti ini. Kemudian di sini ketentuannya itu untuk jenisnya ini berisi angka 5. Tolong jangan diubah angkanya ataupun dihapus ya, karena ini sudah menjadi sebuah ketentuan dari sebuah aplikasi. Nah, untuk soal bisa disisipkan gambar ya. Sedangkan jawaban udah pasti ini adalah inputan tulisan, tidak mungkin ada gambar. Atau bisa jadi gambarkan ya, tapi itu harus dalam coretan siswa. Bapak Ibu, untuk ini Bapak Ibu juga harus siapkan soal-soalnya ya. Ini contoh soal esai. Jadi caranya sama. Ini kopikan dulu soalnya ya. Kemudian pindahkan kemari. Ini dihapus ya. Kemudian jawabannya tinggal Bapak Ibu copy ya. Kemudian pindahkan kemari. Seperti ini ya. Ini tinggal Bapak Ibu rapikan formatnya. Ini saya geser. Ibu bisa pilih yang tab yang seperti ini ya, biar dia lebih rapi. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu copy ya. Soalnya saya lupa bilang ini kita harus pindahkan gambar, jadi tinggal di copy ke sini. Nah, seperti ini. Jadi untuk soal Bapak Ibu bisa sisipkan gambar. Nah, silahkan Bapak Ibu ulangi langkah-langkah ini untuk ke-5 soal berikutnya ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ya, kalau udah diisi semua, saya akan tampilkan bentuk yang sudah diisi semua itu bentuknya seperti ini. Ya, ini ya. Ya. Jadi ini soal udah diisi sebanyak 40 soal ya, bentuknya seperti ini. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan sekali lagi sewaktu mengecek seluruhannya, pastikan Bapak Ibu telah memberi tanda ya pada setiap soal untuk kunci jawabannya itu dengan huruf V ya. Seperti ini. Oke, ini udah semua. Ini contoh bila kunci jawaban itu terdiri dari gambar ya, ada 5 buah gambar.
Jadi Bapak Ibu bisa sisipkan seperti ini. Dan jangan lupa, sekali lagi saya ingatkan, untuk tidak lupa memberikan atau menandakan kunci jawaban ya, karena bila kita lupa akan merugikan siswa. Nah, ini adalah contoh soal esai bila sudah diisi semua. Nah, oke ya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, untuk memeriksa kunci jawaban, Bapak Ibu harus login ke aplikasi ya. Dan saat ini itu karena kita pakai 7 ruangan, tidak mungkin Bapak Ibu untuk login ke 5 ruangan. Ya, jadi mungkin solusinya untuk esai ya atau soal uraian ini jawaban kita tetap memberikan jawaban dalam cara manual, yaitu siswa melihat soal ya di komputer nantinya, sedangkan jawaban harus ditulis pakai kertas ya. Karena Bapak Ibu nggak mungkin login ke 7 ruang ya, itu sangat merepotkan. Jadi kita memikir langkah yang paling singkatnya itu supaya jawaban ditulis saja di kertas, kemudian nanti akan diberikan ke guru yang memeriksa ya, seperti itu. Nanti ke depan akan kita coba perbaiki aplikasinya sehingga Bapak Ibu cukup login ke satu aplikasi dan bisa memeriksa jawaban esai yang telah diketik oleh siswa ya. Seperti itu. Nah, setelah itu Bapak Ibu jangan lupa disimpan perubahannya. Setelah itu Bapak Ibu tahapan ini udah selesai, nantinya Bapak Ibu akan diberikan informasi lanjutan ya, cara untuk mengupload ke aplikasinya. Nanti akan diberikan pengumuman pada hari-hari berikutnya. Baik Bapak Ibu, demikian tutorial penjelasan singkat atau tutorial singkat dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.